Saudara-saudara, hai, welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Tekan loncengnya juga. Dan like and share. Thank you. Oke, kali ini Fitri mau bongkar monstera kompaktanya. Kenapa? Soalnya dia sepertinya jemuran. Entah karena media atau apa, jadi aku mau bongkar medianya dia. Kita lihat, ini tadi udah agak aku bongkar sedikit. Ntar aku tumplekin, aku ganti medianya. Soalnya coba lihat, tambah parah. Kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan ya backlight ya. Oh nih, dia tambah parah sampai menjalar ke daun. Biasanya ini jamur. Tuh misalnya harus potong ya terpaksa aku potong, tapi aku cek dulu bagian akarnya. Takut merambat kemana-mana. Sini monstera kompaktanya. Oke, stay tune terus ya. Bongkar media tanamnya monstera kompakta. Kita tepuk-tepuk dulu biar mudah. Soalnya kalau ditekan kan nggak mungkin nih, yang besar banget. Turunkan. Nah, medianya terus diambil pelan-pelan aja biar kita nggak kena akarnya. Ternyata ini medianya berlayer-layer gitu modelnya ya. Aku juga baru tahu. Jadi layer pertama itu dia pakis, layer kedua itu pasir malang, layer ketiga sekam bakar. Nah, aku curiga dengan sekam bakarnya. Aku kira awalnya itu ini pakis full, ternyata di layer. Karena kata abang yang jual dulu itu, ini itu pakis. Katanya ada yang bilang pakis full, tapi temennya bilang ada yang bilang sekam bakar, tapi nggak ngomong kalau itu di layer. Ya beginilah kalau percaya. Nih. Ini akarnya, bonggolnya gede banget bonggolnya. Tuh ya, gede banget. Jadi bagian sisi sininya nggak ada akar, akarnya kayaknya agak di sebelah sananya. Terus dibongkar gitu ya. Ini medianya ternyata basah banget, lembab banget. Ini udah aku lama nggak siram. Padahal udah lama gak siram aja udah kayak gini. Gimana kalau disiram setiap hari ya kan? Sedangkan monstera itu nggak boleh basah. Dia cukup lembab aja. Ini mah dari atas sampai bawah cuma pakis layer pakisnya doang tuh yang agak kering. Tapi dalamnya itu basah banget. Kalau misalnya ya, kalau menurut aku perkiraan aku, kalau misalnya dia layer pertama pakis, layer kedua itu pasir malang, dan layer ketiganya pakis lagi sih mungkin fine-fine aja. Tuh, kamu lihat sendiri, itu sekam bakarnya full di setelah layeran apa? Setelah pasir malangnya. Pasir malang tuh ya bagus buat misalnya setelah splitan gitu, dia bagus di pasir malang biar nggak kena bakteri. Itu sebenarnya yang aku tahu seperti itu, tapi yang aku nggak cocok dengan di cuaca di tempat aku tuh sekam bakarnya. Emang naik sekam, kalau sekam bakar tempat aku kebanyakan itu bisa jamuran.
itu. Kukira nggak ada sekam bakarnya, jadi aku nggak pernah ganti medianya. Dan ini aku cek karena jamuran atau mungkin bakteri, ya terpaksa aku bongkar karena makin menjalar. Ini awal ceritanya sih, nih kamu lihat nih, ternyata ada yang tuh lonyot tuh, lonyot. Aku udah curiga pasti bakal ada yang lonyot kayak Melanoku yang kemarin. Pertamanya itu monsteranya tuh posisinya itu agak mungkin yang nggak terlalu yang nggak terlalu dengan sumpekan tanaman-tanaman yang lain. Awalnya di situ memang ternyata tempat itu juga mempengaruhi monstera. Nah, yang monstera compactaku itu kan yang kemarin aku punya monstera king punya ada 2 pot. Yang satunya tuh udah diadop sama yang lain. Nah, di tempat yang monstera yang dulu itu aku pindah compacta, aku pindah ke tempat situ. Dan ternyata sekitar 2 harian, setelah 2 harian itu makin menjadi jamurnya dia. Ternyata di situ mungkin kelembapan banget, padahal monstera king nggak apa-apa. Dan tapi nek compacta mungkin karena medianya dia nggak cocok di situ. Pas makanya ini aku bongkar. Aku pertama aku pindah dulu agak di sini nih, yang di tempat sini. Aku kira dia mungkin mulai mengurangin ya, mulai stop. Pertama ya aku kasih bakterisida. Aku nggak punya bakterisida, jadi aku pakai sunlight dulu. Biasanya aku olesin sunlight, dia stop tuh. Nah, ini nggak stop. Ya udah terpaksa aku bongkar. Iya, jadinya aku bongkar. Ya alhamdulillah dia akarnya banyak sih, sepertinya banyak. Dan lengket tuh di bawah sampai akarnya gondrong ke bawah sebelah, tapi gondrong satu sisi gitu. Itu semua sekam bakar tuh. Kok kamu mau pegang basah, dia basah banget. Padahal udah jarang siram nih. Sampai nempel banget, susah dikeluarin tuh akarnya, ternyata nempel banget di bawahnya. Ya berarti dia akarnya jalan. Sebenarnya akarnya jalan, cuma ada yang busuknya itu. Gitu. Sebenarnya setahu aku monstera tuh termasuk tanaman yang kuat dia. Kecuali kalau kena sinar matahari langsung dia mudah kebakar. Dan ya ini seperti ini nih, kalau kebecekan ya kayak gini jadinya. Cuma gara-gara pindah tempat doang. Dan aku nggak tahu medianya ternyata ada sekam bakarnya. Emang nggak cocok sih di tempat aku nih sekam bakar. Bukan cuma ini aja, tanamanku yang lainnya juga emang nggak cocok kalau dia sekam bakar. Kalau ada sekam bakarnya ya itu tergantung cocok-cocokan lokasi juga ya. Entah di lokasi kamu mungkin cocok, tapi di lokasi aku enggak gitu. Makanya kebanyakan kalau untuk metanku sendiri aku nggak pakai sekam bakar. Aku udah trial error sih kalau untuk masalah media. Udah berbagai macam media aku coba, dan emang yang jadi favorit aku, nah itu yang aku cocok buat aku, yang udah aku pakai. Setiap misalnya medianya orang tuh aku nggak cocok, bukan cocok itu dalam arti jika ada masalah loh ya. Kalau nggak ada masalah aku nggak pernah bongkar. Kalau ada masalah seperti ini pasti aku bongkar. Dan akhirnya dia mau keluar. Tuh berat banget tuh akar, karena ada medianya juga sih yang nggak ikut. Berat bro. Nih sekam bakarnya. Aku kira cuma pakis aja, ternyata ada sekam bakarnya. Tuh akarnya, sebenarnya akarnya udah bagus sih, alhamdulillah dia bagus. Tuh ada yang busuk tuh. Nah tuh, tuh busuk tuh. Busuk. Akar yang itu. Ini kayaknya akar awal, apa akar bawaannya, akar lamanya. Tuh kosong, udah kering. Kudu dipotong. Udah kering, udah nggak gendut tuh.
Ya beginilah namanya juga kita bercocok tanam ya. Di situ seninya, di situ rasanya. Nempel banget tuh, alhamdulillah akarnya hidup. Tongkolnya alhamdulillah nggak busuk sih, alhamdulillah. Tongkol, astagfirullahaladzim, bonggol, alhamdulillah bonggolnya dia nggak busuk, masih keras, berarti masih bisa dipertahankan. Berarti ini masalahnya dari akar, untungnya. Dan medianya sebenarnya nggak ada putih-putihnya. Setahu aku kalau jamuran tuh ada putih-putihnya dulu. Kalau dari media sih ya mungkin ini kebasahan nih, kebecekan dia, kebecekan. Nih akarnya hidup kan, putih-putih, gendut-gendut, alhamdulillah. Ada campur pakisnya juga, tapi so, aku kalau mungkin pakis full dia nggak apa-apa. Dia nggak, kalau pakis itu kan nggak terlalu nyimpan air ya, cepat keringnya gitu loh. Ini karena sekam bakarnya, masalahnya di sekam bakarnya doang nih, jadi kayak gini. Ya tuh, nah lihat toh medianya tuh parah ternyata kan. Karena aku kira tuh pakis, semua aku kira pakis dari atas itu kan kelihatan pakis. Kalau misalnya udah dia mulai mengeras kan otomatis tetap aku cek kan ke dalam gitu. Ternyata ya sampai aku cek itu masih pakis, udah kering, aku siram lah ya kan, nggak tahu kalau di bawahnya ada sekam bakar. Ternyata sekam bakar itu udah nyimpanin air banyak, ya aku siram otomatis tambah banyak lagi, padahal pakisnya udah kering yang di atas gitu. Soalnya ini sistemnya sistem layer sih. Kalau sistem mungkin aduk campur gitu nggak bakal kayak gini sih. Sekarang kita bersihin akarnya. Aku pakai siram langsung pelan-pelan ya, seperti biasa. Bersihin akar pelan-pelan biar nggak ada yang copot. Kali ini aku nggak ku rendam antrako, nggak aku rendam fungisida sama B1 dan lain-lain, tapi nanti aku akan semprotkan setelah aku tanam lagi di media barunya. Nanti aku semprotin B1 dan fungisida dan bakterisidanya juga. Karena aku gak punya bakterisida, aku pakai Sunlight ya. Kan udah pernah nonton yang melanoku, yang aku bongkar media tanamnya, tapi itu alhamdulillah berhasil. Dan sekarang udah tumbuh mau tumbuh 2 daun lagi yang baru setelah aku ganti media tanam favoritku. Dan ini aku ganti media tanam favoritku. Nah, ini aku ganti media tanam favoritku, tapi aku kasih sedikit ada humus bambunya. Tapi tetap banyaknya media tanamku yang favoritku ya. Oke, kita mulai atur akarnya. Kita masukin dulu metan yang pertama di layer pertama. Tadi sebelumnya aku taruh dasar, tetap kasih media tanam dulu ya. Aku memang selalu suka pakai tangan langsung. Dan pastikan tapi jari-jarimu, kuku-kukumu udah pendek ya. Kok enggak tukuman bakal bisa nemplok tuh di mana? Di jari-jarimu. Kok di jari ya, bener ya, di kuku ding. Aku suka kayak megang langsung gitu aja, kayak berasa. Cuma tadi awal-awal aku pakai pas bongkarnya pakai sarung tangan karena pakisnya tajam. Nah, setelah pakisnya udah keluar tuh, baru aku lepas sarung tangannya untuk megang akarnya kan. Ini media tanam favoritku, ada sekam mentah.
pupuk kandang, tanah, humus. Ingat, aku yang udah difermentasi, bukan yang belum ya. Jadi yang udah difermentasi. Jadi insya Allah biar aman. Terus ditekan-tekan pinggirannya, jangan di bagian akar, tapi di pinggir-pinggirannya aja. Atau ditepuk-tepuk pada pinggiran potnya, biar untuk meratakannya. Oke. Udah nggak goyang. Dia bakal mampus kalau disiram, jadi ditambahin lagi. Semoga dia tumbuh subur di media yang baru. Ini aku siram lagi. Sebelum aku siram dengan B1 dan fungisidanya, aku kasih siram dulu sampai airnya larut ke bawah seperti biasa, sampai poros, kelihatan porosnya. Nah, ini udah keluar kan poros tuh. Nah, itu air di bawahnya, dia menandakan itu poros. Aku nggak kuat ngangkatnya, jadi ya udah. Oke, kita siram pakai B1 dan fungisida, ngilangin stresnya dia. Itu nanti jamurnya. Nah, daripada kelamaan langsung aja dibuka, diguyur ya, biar cepet. Oke, ini dia media tanamku, media tanam favoritku. Ini dia Monstera compactaku yang habis aku ganti metan atau media tanamnya dengan media tanam favoritku ya. Ini yang karena masalah, coba kamu lihat ini, dia ternyata menjalar. Kemarin sudah berhenti di sini, sudah aku obatin dan aku pertahankan, ternyata dia menjalar lagi sampai ke atas, ini dan ke daunnya. Ini masih aku obatin, ini kena, aduh, kayaknya tadi udah lihat ya media tanamnya, ternyata tuh aku baru tahu di bawahnya itu ada sekam bakarnya. Emang aku kurang cocok, di tempatku kurang cocok sekam bakar. Jadi ini seperti media tanam favoritku, sekam mentah, tapi yang sudah difermentasi, bukan sekam mentah biasa ya. Sekam mentah yang sudah difermentasi, ada tanah, ada humus, dan ada pupuk kandang ya. Pupuk kandang itu yang untuk membuat dia subur. Coba nanti kita lihat beberapa minggu ke depannya dia akan segera membaik apa tidak yang ininya. Dan kita lihat sebenarnya di sini ada calon ini sebenarnya calon trubus atau calon daun baru lagi. Nah, emang tapi Monstera tuh dia agak lama ya. Kita lihat aja dengan media barunya ini apa dia tambah subur, mudah-mudahan tambah subur seperti yang lainnya. Oh iya, ini belum aku kasih dekastar ya, kelupaan. Ntar nanti aku kasih ciprit di sini, furadan juga ciprit. Tadi yang penyiraman terakhir aku kasih antrakol dan B1. Sengaja tadi aku cuci akarnya, nggak pakai itu, nggak aku rendam biar cepet, karena waktu juga. Insya Allah nggak apa-apa, Monstera dia lebih kuat sebenarnya. Nih ya, kita doakan Monstera compactaku pulih kembali dan biar segera dapat aku cacah. Apanya?
Oh, disuruh sama itu bos, disuruh kasih dekastar katanya sekarang. Iya, mana dekastarnya? Tolong ambilin dong dekastar sama Furadan itu di situ di tempat kotak. Kotak obat-obatan ini dekastar. Aku pakai kode yang netral, yang bukan netral, kode baby ya, karena dia baru ganti media. Pasti aku pakainya yang kode 13 karena baru ganti media ya, jadi aku kasihnya yang ini. Ada si kakak yang bantuin. Dikit lagi, ini potnya besar ya, baterai sampai lobet. Furadan dikit lagi. Ini potnya besar banget. Dan bonggolnya udah lihat ya, tadi bonggolnya besar kan, segini kan, seperti bonggolnya king. Nah sama tuh, kompaknya juga segini nih, tapi daunnya tetap segini aja. Nah itu dia kompakta ya, Furadan di kotak obat. Furadan, tanganku ada basah ya. Furadan, sebenarnya nggak boleh nyebutin merek sih. Dia nggak bisa nge-shoot kali ya. Yang bener atuh. Ambuh. Nah pokoknya dia Furadan, biar tuh hewan hama-hama kecil yang di dalam nggak kesini, sama semut-semut ya. Nah sudah, jangan kena akar. Oke. Sudah dikasih dekastar, sudah dikasih Furadan, dan simpennya di tempat yang teduh. Harus di tempat yang teduh ya. Jadi ini harus ada yang kusingkirkan. Kayaknya itu deh, aku singkirkan tuh. Baru varigatonya akan aku pindah, biar dia tempat teduh dulu nih. Soalnya dia nggak boleh kena cahaya yang terlalu banyak dulu. Ya, setiap ganti media tanam harus di tempat teduh. Itu harus, tanaman apapun nih seperti ini. Manjulaku baru aku ganti media tanam juga. Ini tahu, ini nggak aku buat itunya sih videonya. Ini sekalian aja di sini ya. Gara-gara sekam bakar juga, jamuran, dan akhirnya aku ganti media tanam favoritku juga. Nanti kita lihat, nanti akan aku review deh kapan-kapan ya. Bonus nih, aku kasih bocoran nih manjulaku. Harganya udah mantap juga nih sekarang. Dah, sekian dulu dari Fetri. Jangan lupa subscribe dulu channel Fetri, channel JH Garden, di like, komen di bawah, dan share jika bermanfaat. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.